Kenapa Bu Wiwit kok terlihat pusing banget? Iya nih Bu Panita, dan rumah sudah jadi. Tapi saya masih bingung soal instalasi pipa. Banyak sekali jalur perpipaannya. Haruskah saya memikirkan instalasi plumbing dari sekarang? Betul sekali, kita harus merencanakan di awal Bu Wiwit karena planning itu merupakan urat nadinya rumah. Perencanaan yang buruk bisa jadi bencana di masa depan. Yuk kita bahas dua sistem utama instalasi plumbing, yaitu instalasi air bersih dan instalasi air kotor. Di Indonesia, kita memiliki standar terbaru sistem plumbing pada bangunan gedung sesuai dengan SNI, yaitu SNI nomor 8153 tahun 2025. Fungsi utamanya adalah sebagai acuan dan pedoman teknis dalam perencanaan, instalasi, pengujian, serta operasi dan pemeliharaan. Oh, jadi ada standar SNI-nya ya? Betul Ibu Wiwit, SNI ini menjadi wajib bagi perencana, kontraktor, dan juga pengelola bangunan. Biasanya sumber air bersih berasal dari PDAM, sumur, atau bisa juga dari air gunung. Idealnya untuk bangunan ramah, kita menggunakan sistem tangki atap atau gravity fed system. Maksudnya biar air yang keluar kencang ya? Betul sekali. Air yang naik ke toren akan disalurkan ke keran, wastafel, ataupun shower. Ini lebih efisien daripada hanya menggunakan pompa pendorong. Lalu untuk menyalurkannya menggunakan apa? Untuk menyalurkannya, kita bisa menggunakan pipa berbahan dasar PVC ukuran 3/4 inci untuk saluran utama ke toren. Sedangkan dari toren untuk saluran ke rumah seperti ke keran dan shower, kita bisa menggunakan ukuran 0,5 inci. Bisa juga kita menggunakan pipa berbahan PEX ukuran 16 mm apabila dibutuhkan untuk penggunaan water heater, karena pipa tersebut punya kelebihan lebih tahan terhadap panas. Nah, ini yang paling membuat saya khawatir, terutama soal air buangan. Apakah semua air buangan masuk ke dalam septic tank? Tidak Ibu Wiwit. Jadi dalam prinsip pembuangan air kotor ada dua prinsip, yaitu ada namanya black water, yaitu air buangan dari kloset yang harus disalurkan ke septic tank. Dan juga ada namanya grey water, yaitu air kotor yang terbuang dari saluran seperti saluran dapur, terus juga wastafel ataupun keran. Dan ini harus dibuang ke saluran umum atau drainase. Selain itu, pemasangan pipa air kotor juga harus dipasang miring sebanyak 2% agar air tidak tersumbat dan juga bisa mengalir ke saluran air kotor. 2% kemiringan. Oke, saya catat. Apakah ada hal kecil tapi penting lainnya? Ada Ibu Wiwit, ini disebut dengan pipa fan atau pipa ventilasi udara. Pipa udara untuk apa? Pipa ini terhubung dengan jalur air kotor. Fungsinya ganda. Yang pertama adalah membuang gas-gas busuk atau gas bau dari septic tank ke udara terbuka. Lalu yang kedua, menjaga tekanan udara di pipa agar air buangan mengalir dengan lancar dan air di kloset atau water seal tidak tersedot tiba-tiba. Tanpa ini, kamar mandi Ibu Wiwit bisa bau atau pipa juga sering mampet. Luar biasa Bu Panita. Jadi rangkuman untuk perencanaan plumbing saya, sistem air bersih air kotor, sistem tangki untuk tekanan air, pemisahan black and grey water, dan jangan lupakan pipa fan. Tepat sekali Ibu Wiwit. Dengan perencanaan plumbing yang baik, tentu saja rumah Ibu Wiwit nanti akan sehat, nyaman, dan awet selama bertahun-tahun. Pastikan kita merencanakan sistem plumbing dengan baik dan matang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Vokasi.